Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi negara? Mengapa kita harus bernegara? Ya, sebenarnya apa manfaatnya? Oke, hari ini kita akan bahas tentang itu, tentang tujuan dan fungsi negara. Nah, apa sih tujuan itu? Jadi tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Itu tujuan. Kalau tujuan negara itu sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu negara. Sedangkan fungsi adalah kegunaan, suatu kegunaan yang dimiliki, itu adalah fungsi. Ya, jadi benar ya apa kata F. Iswara bahwa tujuan tanpa fungsi adalah steril dan fungsi tanpa tujuan adalah mustahil ya. Jadi tujuan dan fungsi ini adalah sangat melekat satu sama lain. Setiap negara itu pasti punya tujuan ya, meskipun tujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda, sehingga rumusan tujuan negara itu merupakan hal yang penting ya. Mengapa itu penting? Mengapa rumusan tujuan negara itu penting? Karena rumusan tujuan negara ini akan berkaitan tentang bagaimana bentuk negara, bagaimana hubungan antara negara yang satu dengan yang lain, bagaimana fungsi dan tugas-tugas badan-badan negara atau alat perlengkapan negara dan seterusnya. Jadi tujuan negara itu diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan sebagai pedoman dalam penyusunan alat perlengkapan negara atau badan negara atau lembaga negara. Ada banyak pandangan teori-teori tentang tujuan dan manfaat negara dari beberapa ahli ya. Dan antara ahli yang satu ini dengan ahli yang lain itu mempunyai perbedaan-perbedaan ya. Ini tergantung bagaimana para ahli tersebut hidup pada masa tersebut. Yang pertama adalah Sangyang ya. Sangyang ini adalah seorang tuan tanah dan juga menteri pada kerajaan Tiongkok. Nah, pada saat Sangyang ini hidup, keadaan di negeri Cina ini sedang dilanda kekacauan, peperangan, perpecahan dan lain-lain. Sehingga keadaan ini mengilhami seorang Sangyang bahwa sebenarnya tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya ya. Ini menurut Sangyang. Jadi perlu menyiapkan tentara yang kuat, disiplin, bersedia menghadapi segala kemungkinan dan seterusnya ya. Jadi menurut Sangyang ini dalam negara itu ada dua pihak yang saling berhadapan, yaitu negara dan rakyat ya. Kalau negara itu ingin kuat ya, maka rakyat itu harus lemah ya. Jadi dua pihak menurut Sangyang itu saling dipertentangkan. Karena kalau rakyat kuat, maka negara akan lemah. Begitulah menurut Sangyang. Karena Sangyang di sini akhirnya teori yang dikemukakan Sangyang ini adalah teori kekuasaan negara ya. Jadi tujuan negara adalah negara itu sendiri ya. Kalau negara ingin kuat, maka negara itu harus bisa melemahkan rakyat. Pendapat Sangyang ini juga dikritik oleh beberapa ahli yang lain ya. Misalkan Cranenburg ini mengatakan bahwa pendapat Sangyang itu masih terlalu picik dan dangkal ya, yang terkait menghadapkan antara negara dengan rakyat. Kalau negara kuat, maka rakyat harus lemah. Kalau rakyat kuat, maka negara itu menurut Cranenburg terlalu dangkal ya. Meskipun begitu, pendapat Sangyang tentang teori kekuasaan negara, tentang tujuan negara ini juga diikuti oleh penganutnya seperti Attila, Timur Leng dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua adalah Niccolò Machiavelli. Machiavelli ini lahir di Florence, Italia. Machiavelli ini juga mempunyai buku Il Principe atau The Prince ya, atau Raja. Yang buku ini atau surat ini itu diberikan kepada Raja Lorenzo yang memimpin Italia pada saat itu. Nah, menurut Machiavelli, negara itu adalah organisasi kekuasaan ya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara itu harus menumpuk kekuasaan, kemudian menghimpun kekuasaan dan memperbesar kekuasaan negara ya. Supaya apa? Untuk mencapai kebesaran, kehormatan dan juga kesejahteraan bangsa Italia.
Pendapat yang ketiga adalah Dante Alighieri yang dikenal dengan teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain-lain. Jadi Alighieri berpendapat bahwa jika dunia itu ingin damai, maka seharusnya kekuasaan dunia itu terpusat pada satu orang raja, yang nantinya raja adalah membuat undang-undang yang seragam untuk seluruh rakyat di dunia. Pendapat tujuan negara yang keempat adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini berpendapat bahwa tujuan negara itu adalah untuk menjamin hak-hak rakyat, untuk menjamin hak-hak masyarakat, untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum ya. Kalau rakyatnya kuat maka negara akan kuat. Kalau rakyatnya kaya maka negara akan kaya, ya itu akan bertimbal balik seperti itu menurut Immanuel Kant. Terus bagaimana dengan tujuan negara bangsa Indonesia? Tujuan negara bangsa Indonesia disebutkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Tujuan dan fungsi negara ini mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara adalah menunjukkan suatu cita-cita atau harapan suatu negara, sedangkan fungsi adalah pelaksanaan dari cita-cita atau harapan negara tersebut. Nah, menurut John Locke, fungsi negara adalah ada fungsi menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi federatif. Kemudian menurut Montesquieu bahwa fungsi negara adalah menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dikenal dengan teori trias politika. Sehingga negara itu menjalankan fungsi membuat undang-undang atau fungsi legislatif, kemudian menjalankan undang-undang yaitu fungsi eksekutif, dan menghakimi atau fungsi yudikatif. Demikian teman-teman terkait tujuan dan fungsi negara, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.